Bab 1106 Iblis Kai Bunga. Seiring berjalannya waktu, bagian paling barat dari benua Greatlaw mulai ramai dengan banyaknya kekuatan yang berkumpul. Bahkan ada beberapa kultivator penguasa bumi, yang menarik banyak perhatian. Di bawah atmosfer seperti ini, Mu Chen akhirnya menerima berita kedatangan Aliansi Wilayah Utara. Ketika Aliansi Wilayah Utara tiba di kota barat, mereka segera menuju ke arah sangat barat, yang merupakan lokasi kemunculan awal Istana Surga Kuno. Semua pasukan tingkat atas telah mengepung wilayah ini. Jadi, ketika Mu Chen menerima berita itu, dia segera meninggalkan kota barat bersama kelompoknya dan menuju ke Aliansi Wilayah Utara. Lin Jing juga mengikutinya, karena dia adalah orang yang menyukai keramaian, dan dengan Istana Surga Kuno di ambang kemunculannya, dia secara alami ingin bergabung dengan kerumunan. Ketika kelompok Mu Chen tiba, itu sudah setengah hari kemudian, dengan matahari turun setengah jalan, menyinari pegunungan terpencil tempat aliansi itu berada. Ketika kelompok Mu Chen mendekat, mereka melihat 10 tatapan tajam yang diarahkan dari pengintai di dekatnya. Semuanya memiliki kekuatan yang cukup baik di sekitar alam berdaulat kelas 7 atau 8. Merasakan tatapan itu, Mu Chen juga sedikit terkejut. Sepertinya wilayah utara telah mengirimkan para elit mereka. Mu Chen secara alami mengenali para elit itu, melewati tatapan itu saat dia mendaki puncak sendirian. Mu Chen melihat sosok mungil Mandala di puncak, yang terakhir dengan jelas merasakannya dan sedang menunggunya di sana. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, nama Anda akan menyebar ke seluruh benua hukum. Ketika Mandala melihat kedatangan Mu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Secara alami, dia sudah mendengar tentang pertempuran antara Mu Chen dan Xia Hong. Aku khawatir Kekaisaran Xia tidak akan senang denganku yang melukai Xia Hong. Mu Chen membuang bibirnya ke samping. Biarlah, jika Kekaisaran Xia berani, datanglah ke domain Great Havenlawku. Mandala tidak peduli dengan hal itu, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada Kaisar Xia. Tapi dengan status Kaisar Xia, dia mungkin tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi putra mahkota Kekaisaran Xia bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Mandala menambahkan. Jika Kaisar Xia tidak melakukan apapun pada Mu Chen, maka dia tidak akan punya alasan untuk bertindak terhadap Xia Yu. Jika dia ikut campur dalam pertempuran generasi muda, maka itu akan mengubah sifatnya. Selama putra mahkota Kekaisaran Xia tidak berada di alam berdaulat bumi, aku tidak akan takut padanya. Mu Chen tersenyum dengan keyakinan pada kata-katanya. Meskipun dia hanya berada di penguasa kuasi kelas 9 dan putra mahkota Kekaisaran Xia mungkin adalah penguasa kelas 9 yang disempurnakan, Xia Yu mungkin tidak berada dalam situasi yang lebih baik jika mereka bertarung. Sepertinya ada cukup banyak orang di sini. Mu Chen melihat ke puncak dan melihat beberapa tenda dan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang dipancarkan yang bahkan menyebabkan ruang bergetar. Mandala menganggukkan kepalanya. Selain saya, ada 5 penguasa bumi lainnya. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya. Dengan jumlah itu, praktis semua penguasa bumi di wilayah utara ada di sini. Sepertinya pasukan wilayah utara juga sangat tergoda oleh Istana Surga Kuno. Jika mereka bergabung bersama, formasi ini bahkan bisa menghadapi pasukan tingkat atas di benua hukum. Bahkan Kaisar Xia tidak dapat memiliki penguasa bumi besar dan 5 penguasa bumi kecil lainnya. Namun, satu-satunya hal yang disayangkan adalah formasi ini bukan milik domain Great Havenlaw. Jadi kekuatan bertarungnya akan berkurang, karena mereka semua memiliki pemikiran sendiri. Tapi paling tidak, mereka akan bersatu ketika menghadapi tantangan eksternal, yang masih bisa menimbulkan beberapa efek. Benar, ini temanku, Lin Jing. Mu Chen memperkenalkan Lin Jing, yang berdiri di belakangnya, kepada Mandala. Sebenarnya, Mandala telah memperhatikan Lin Jing sejak awal. Tapi yang membuatnya agak terkejut adalah dia samar-samar merasakan kekuatan penolak yang sepertinya terselubung, yang membuatnya merasakan sedikit tekanan. Pasti ada segel yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang kuat pada gadis itu untuk melindunginya. Mandala menganggukkan kepalanya ke arah Lin Jing, sebelum bola mata emasnya bersinar. Sepertinya latar belakang gadis ini tidak sederhana. Segel itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli setidaknya di alam penguasa bumi yang sempurna. Lin Jing terkekeh saat dia menyapa Mandala. Dia juga melihat yang terakhir dengan rasa ingin tahu, karena dia tidak pernah menyangka penguasa domain Great Havenlaw adalah seorang gadis kecil yang lucu. Kapan kita bisa masuk ke Istana Haven Kuno? Mu Chen bertanya. Dengan begitu banyak orang berkumpul, mereka harus menemukan metode untuk memasuki Istana Haven Kuno. Mandala menggelengkan kepalanya dan membawa Mu Chen ke perbatasan gunung, lalu menunjuk ke kejauhan.
Melihat ke arah itu, tatapan Mu Chen sedikit berubah ketika dia melihat gurun tak terbatas di balik pegunungan. Tetapi di ruang di kedalaman itu rusak dengan fragmen spasial yang berterbangan. Fragmen spasial sangat tajam sehingga siapapun di bawah penguasa bumi mungkin akan terbelah menjadi dua saat mereka bersentuhan dengan mereka. Itu seperti binatang primordial yang marah yang ingin melahap siapapun yang mendekat. Mu Chen samar-samar bisa melihat sebuah istana kuno dalam pecahan-pecahan itu. Itu memiliki aura misterius dan sunyi. Dengan gurun itu sebagai garis pemisah, sekelilingnya dikumpulkan dengan kekuatan tingkat atas tetapi tidak ada yang berani masuk. Mandala melihat ke arah ruang yang penuh kekerasan itu. Kenapa? Mu Chen terkejut. Mungkin fragmen spasial itu akan berbahaya bagi orang-orang seperti mereka yang belum melangkah ke alam berdaulat bumi, tetapi dengan kekuatan Mandala dan yang lainnya, mereka seharusnya bisa masuk, bukan? Ruang di sana telah direduksi menjadi pecahan-pecahan oleh istana surga kuno. Jadi saat penguasa bumi melangkah masuk, itu akan melampaui batas dan ruang angkasa akan pecah. Kekuatan penghancurnya adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi besar tidak akan sanggup menanggungnya. Mereka bahkan mungkin tidak beruntung dan terjebak di dalamnya, kehilangan arah dalam turbulensi ruang angkasa. Mereka yang beruntung mungkin bisa bertemu dengan pesawat bawah dan selamat, tapi mereka yang tidak beruntung mungkin akan mati. Mandala berbicara dengan ekspresi serius. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata itu, dia dalam hati menamparkan bibirnya. Jadi ternyata tempat ini sangat berbahaya, tetapi terlihat agak mirip dengan Divine Beast Origin, yang tidak mengizinkan keberadaan yang kuat untuk masuk. Lalu, ada lokasi lain di Istana Haven kuno yang memungkinkan penguasa bumi untuk masuk. Lebih jauh lagi, itu tidak akan menyebabkan ruang pecah. Mandala melanjutkan perlahan. Di mana itu? Mu Chen tertegun. Pemakaman Kaisar Surgawi. Mandala berbicara kata demi kata. Mendengar nama itu, Mu Chen terkejut. Dia sudah bisa menebak dari kata-katanya, Kaisar Surgawi dimakamkan di sana. Mandala menganggukkan kepalanya. Pemakaman Kaisar Surgawi dibangun oleh Kaisar Surgawi sendiri, sebuah kerajaan. Jadi Kaisar Surgawi pasti akan berada di sana dengan kematiannya. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Bagi penguasa bumi besar, yang bisa menggoda mereka mungkin bukanlah artefak suci yang kuat tetapi kemampuan ilahi yang tak tertandingi, tiga kemurnian. Tentu saja, jika mereka ingin mendapatkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi itu, maka mereka hanya bisa mencoba keberuntungan mereka di pemakaman Kaisar Surgawi. Menurut perkiraan saya, metode yang paling mungkin adalah membuat semua kultivator untuk sementara membuka lorong dan mengirim anak buah mereka yang bisa menanggungnya di dalam. Mandala menatap Mu Chen saat dia melanjutkan, mengambil Anda sebagai contoh. Jika kau bisa mencapai pemakaman Kaisar Surgawi dan menghancurkan benda ini, kita akan bisa menggunakannya sebagai titik untuk masuk secara langsung. Saat dia berbicara, Mandala membuka tangannya dan sebuah batu giok yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual muncul, memancarkan fluktuasi spasial. Mu Chen menerimanya, merasa lega. Tanpa penguasa bumi, pasti akan bermanfaat untuk perjalanan ke istana surga kuno ini. Kamu juga tertarik dengan tiga murni. Tapi aku khawatir persaingannya akan sulit. Mu Chen membelai batu giok saat dia berbicara. Jika kemampuan ilahi yang tak tertandingi muncul, semua penguasa bumi besar mungkin akan memerah dan memperebutkannya. Bahkan penguasa bumi dalam aliansi mereka mungkin akan saling menjaga satu sama lain. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkannya, maka itu akan sepadan, bahkan jika mereka harus meninggalkan pondasi mereka di wilayah utara. Mandala menggelengkan kepalanya, yang di luar dugaan Mu Chen, dan melihat ke ruang yang hancur. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi itu, atau mengembangkannya. Mandala menyipitkan matanya dan dengan samar berkata, perjalanan ke istana surga kuno ini untuk mencari tubuh utamaku. Murid Mu Chen tiba-tiba berkontraksi saat dia menatap Mandala dengan kaget. Ini bukan tubuh utamamu. Jika itu bukan tubuh utama, maka kekuatan Mandala saat ini adalah tubuh spiritualnya. Apa tubuh utamamu? Mandala melirik Mu Chen dan tersenyum, bunga yang dipetik oleh Kaisar Surgawi saat dia masih hidup. Bab 1107 Segel Tentara. Saya adalah bunga yang dipetik oleh Kaisar Surgawi saat dia masih hidup. Mu Chen melihat senyum Mandala dan menjadi kaku saat mendengar kata-katanya, dia terlihat sangat lucu. Tidak hanya di permukaan, tetapi bahkan hati Mu Chen berguling-guling dengan gelombang saat dia menatap Mandala dengan tidak percaya. Meskipun dia bingung mengapa Mandala tahu begitu banyak tentang informasi istana surga kuno, dia tidak menyangka dia adalah bunga yang dipetik oleh Kaisar Surgawi. Tapi sekali lagi, itu pasti bukan bunga biasa. Apakah sulit untuk dipercaya?
Mandala tersenyum saat pupil emasnya memandang istana kuno yang tampak samar-samar dan melanjutkan, ingatanku juga mengalami penekanan. Tapi saat aku semakin dekat dengan istana surga kuno, ingatanku mulai kembali dan hampir semuanya telah pulih. Lalu, apa tubuh utamamu? Setelah beberapa saat terdiam, Mu Chen akhirnya pulih dari keterkejutannya saat dia meneguk air liur dan memaksa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Mandala menoleh untuk melirik Mu Chen dan perlahan berkata, ini tidak asing bagimu. Tidak bisakah kamu menebaknya dari namaku? His. Mu Chen menarik napas dingin dan berseru kaget, tubuh utamamu adalah bunga mandala primordial. Ada bunga dewa di dunia 1000 dewa yang disebut mandala. Itu adalah bunga yang sangat luar biasa dengan kecerdasan bawaan. Jika tumbuh sepenuhnya, ia tidak akan kalah dengan Divine Beast dan bahkan mungkin lebih kuat dalam beberapa aspek. Hanya saja, jumlah mandala terlalu sedikit dan mereka akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya saat kemunculannya. Jika mereka dibawa kembali dan dipelihara, maka mereka bahkan mungkin sebanding dengan penguasa surgawi. Baru sekarang Mu Chen mengerti mengapa tatapan mandala begitu aneh. Itu karena ada halaman abadi di tubuhnya yang merekam teknik kultivasi tubuh abadi matahari yang agung bersama dengan rune ilahi dari bunga mandala. Jika bukan karena rune tersebut, Mu Chen pasti sudah dilahap oleh Nine Nether saat itu dan tubuhnya ditempati olehnya. Ngomong-ngomong, dia memang memiliki kedekatan dengan bunga mandala. Bentuk saya ini adalah kuncup dari bunga. Dilihat dari tingkat tertentu, aku bukanlah bentuk spiritual seperti yang kau harapkan tapi aku benar-benar ada. Mandala tersenyum sambil melanjutkan, ini adalah bagian yang menakjubkan dari bunga mandala primordial. Selama tidak hancur total, ia bisa bertahan hidup dengan cara lain. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya, karena bahkan penguasa bumi yang sempurna mungkin tidak dapat mencapai itu. Hanya kloninganmu yang memiliki kekuatan penguasa bumi yang lebih besar, lalu seberapa kuat tubuh utamamu? Mu Chen segera menemukan pertanyaan penting. Bagi manusia, jika bentuk spiritual mereka dapat memiliki kekuatan penguasa bumi raya, maka mereka seharusnya berada di alam penguasa surgawi sendiri, bukan? Mungkinkah tubuh utama Mandala berada di alam berdaulat surgawi? Mandala secara alami tahu apa yang dipikirkan Mu Chen, tapi dia menggelengkan kepalanya. Pada puncaknya, tubuh utama saya hanya berada di alam kedaulatan bumi yang disempurnakan. Setelah bertahun-tahun, tubuh utamaku pasti akan melemah. Tapi untungnya, saya tidak menghabiskan tahun-tahun terakhir dengan sia-sia jadi saya harus bisa menebus kerugian dan mempertahankan kultivasi saya. Penguasa bumi yang sempurna. Mu Chen menghela nafas. Itu sendiri masih kuat. Bagaimanapun, penguasa bumi yang disempurnakan jarang terlihat, bahkan di benua hukum. Saat itu, ketika saya berpisah dari tubuh utama saya berada dalam kondisi yang sangat lemah dengan kutukan pada saya. Jadi, kultivasi saya hanya berada di alam berdaulat kelas 5-6, paling banter. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda, saya masih tertidur sekarang untuk menekan kutukan di tubuh saya, belum lagi menerobos ke alam berdaulat bumi raya. Jika saya tidak dapat menerobos ke alam berdaulat bumi raya, saya tidak akan berani datang, bahkan jika istana surga kuno muncul. Mandala menatap Mu Chen dengan rasa syukur di matanya. Mu Chen menggaruk kepalanya, karena dia tidak pernah menyadari bahwa dia telah sangat membantu Mandala. Tetapi setelah memikirkannya lebih dalam, dia bertanya, mengapa Anda tidak berani datang jika Anda tidak berada di alam berdaulat bumi raya? Dia dapat dengan tajam merasakan riak dalam kata-kata Mandala dan hatinya bergetar, Anda khawatir tentang Lu Yuan dari Istana Suci Iblis. Jadi itulah alasannya. Lu Yuan memiliki kekuatan penguasa bumi besar, jika Mandala tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya, maka itu pasti akan menarik masalah. Siapa sebenarnya orang itu? Mu Chen berbicara dengan ekspresi serius. Menurut apa yang dikatakan Mandala, dia dan Lu Yuan berasal dari Istana Surga Kuno, jadi mengapa mereka memandang satu sama lain sebagai musuh sampai-sampai mengutuk Mandala? Mandala mengerutkan matanya dengan cahaya berbahaya yang berkedip-kedip di dalamnya dan menjawab, dia adalah naga Jiao darah primordial dan juga tunggangan Kaisar Surgawi pada saat yang sama. Hati Mu Chen bergetar dan dia terperangah. Lu Yuan sebenarnya adalah tunggangan Kaisar Langit. Lalu mengapa Mandala, bunga yang dipetik oleh Kaisar Langit, bertarung dengan tunggangan Kaisar Langit? Mu Chen sangat bingung. Tidak peduli apapun, bukankah Mandala dan Lu Yuan dianggap berasal dari Istana Surga Kuno? Saat itu, ketika Kaisar Surgawi bertarung dengan Raja Klan Iblis, mereka menyegel pemakaman Kaisar Surgawi dan seluruh Istana Surga Kuno dilanda kehancuran yang menghancurkan. Aku tidak begitu yakin akan hal itu, tapi yang ku tahu adalah Istana Surga Kuno sudah hancur saat akalku pulih.
Lu Yuan adalah satu-satunya selain aku yang masih hidup. Tapi ketika kami sedang menyelidiki istana Haven kuno, Lu Yuan tiba-tiba bergerak melawan saya dan saya dikutuk olehnya. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menyegel diri saya sendiri dengan kloningan saya melarikan diri dari istana Haven kuno. Mengapa dia melakukan itu? Wajah Mu Chen berubah. Mandala juga mengerutkan alisnya sebelum menjawab, para Master Aula telah jatuh di istana Haven kuno dan jika dia bisa mendapatkan semua harta dan warisan Kaisar Surgawi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa Surgawi. Saya yakin dia ingin menjadi pewaris tunggal istana Haven kuno. Mu Chen menganggukkan kepalanya, karena itu masuk akal. Bagaimanapun, warisan istana Haven kuno sangat menarik dan ambisi Lu Yuan benar-benar besar. Saya akan membantu Anda lebih memperhatikan dalam perjalanan ke Istana Surga kuno ini. Kata Mu Chen. Tidak peduli apakah Mandala saat ini hanyalah kloningan atau tubuh utamanya, tidak masalah. Jika dia membantunya memulihkan tubuh utama dan kekuatannya, itu juga akan bermanfaat baginya. Mandala menganggukkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan kata-kata Mu Chen. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan yang tinggi pada Mu Chen setelah bertahun-tahun atau dia tidak akan memberitahunya rahasia seperti itu. Benar. Bantu saya melihat dari mana asalnya. Mu Chen tiba-tiba teringat token misterius yang dia peroleh dari pelelangan. Dia mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Mandala. Terlepas dari apapun, Mandala bisa dianggap berasal dari Istana Haven kuno, jadi dia pasti memiliki pengetahuan tentang hal itu, bukan? Murid emas Mandala menatap tanda misterius itu dengan pikiran yang berkelebat di matanya. Setelah beberapa saat, matanya berseri-seri. Kamu tahu apa ini? Melihat reaksinya, Mu Chen terkejut saat dia bertanya dengan gembira. Mandala tidak menjawab. Dia mengambil token itu dan melihatnya sebentar sebelum menatap Mu Chen dengan tatapan aneh. Dari mana kamu mendapatkan ini? Ini semua karena ini yang mengakar masalah antara Xia Hong dari Kekaisaran Xia, kata Mu Chen. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Mandala berkata perlahan sambil melanjutkan, kamu sangat beruntung sampai-sampai aku iri. Apa ini? Hati Mu Chen terasa gatal mendengar kata-katanya saat dia bertanya dengan tidak sabar. Mandala membelai tanda itu untuk beberapa saat sebelum berbicara, jika tebakanku benar, itu pasti segel Angkatan Darat. Segel Angkatan Darat. Hati Mu Chen tersentak. Sebenarnya, itu adalah segel tentara dari tentara pembantai roh di bawah Tuan Aula kedua, yang merupakan pasukan elit yang bahkan pernah membantai penguasa bumi, kata Mandala. Pasukan pembantai roh. Pernah membunuh seorang penguasa bumi. Hati Mu Chen tersentak mendengarnya dengan kegembiraan berseri-seri di matanya. Saya tidak heran mengapa dia bisa merasakan fluktuasi terselubung dan familiar. Merasakannya lagi, barulah dia menyadari bahwa itu adalah bentuk fluktuasi kehendak pertempuran. Tapi kegembiraan itu hanya berlangsung sebentar sebelum Mu Chen mengerutkan alisnya lagi. Bahkan jika pasukan pembantai roh sangat kuat, puluhan ribu tahun telah berlalu. Tidak peduli seberapa hebatnya pasukan itu, mereka pasti sudah menjadi abu sekarang, jadi apa gunanya? Mandala tahu apa yang dipikirkan Mu Chen dan merenung sejenak. Itu juga tidak sepenuhnya benar. Tentara di Istana Surga kuno mengembangkan teknik kultivasi yang sangat tidak biasa. Setelah kematian mereka, energi spiritual mereka akan berintegrasi ke dalam tubuh mereka dan berubah menjadi prajurit boneka tanpa kecerdasan. Boneka-boneka itu hanya mendengarkan perintah dari orang yang memiliki segel tentara, jadi mereka mungkin masih ada di aula kedua. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia menganggukkan kepalanya dalam hati dan menanamkan kata-kata Mandala ke dalam hatinya. Sepertinya jika dia bisa sampai ke aula kedua, dia harus memperhatikannya. Selama dia bisa memimpin pasukan pembantai roh, bahkan jika dia bertemu dengan penguasa bumi di Istana Surga kuno, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Memikirkan hal ini, hati Mu Chen berangsur-angsur berkobar dan dia bertanya, kapan kita bisa bergerak? Mandala mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang retak sebelum tersenyum, 5 hari. Ruang akan sedikit stabil dan itu juga akan menjadi waktu bagi kalian untuk masuk. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah istana kuno yang samar-samar muncul dengan tatapan menyala. Hari ini akhirnya tiba. Bab 1108 memasuki Istana Surga kuno. Seiring berjalannya waktu, kedalaman Extreme West menjadi lebih ramai, bahkan tempat ini, di mana wilayah utara ditempatkan, memiliki kekuatan lain di sekitar mereka. Tapi merasakan pembentukan aliansi, mereka semua memilih untuk menghindarinya. Lagi pula, tidak ada yang ingin membuat masalah di sini sehingga mereka tidak menyinggung musuh yang merepotkan. Di bawah atmosfer ini, 5 hari berlalu dengan tenang. Ketika hari kelima tiba, Mu Chen, yang sedang berkultivasi di puncak, membuka matanya.
Dia kemudian berdiri dan melihat ke kejauhan. Ruang angkasa masih dalam keadaan ganas, tetapi berangsur-angsur menjadi tenang dan ruang yang retak juga menunjukkan tanda-tanda akan pulih. Melihat dari jauh, tampak seperti ada tangan besar yang memulihkan ruang angkasa. Langit dan bumi akan memulihkan ruang angkasa dengan sendirinya. Suara Mandala bergema saat ia berdiri di atas batu biru dan angin sepoi-sepoi berhembus, mengibaskan gaunnya, membuatnya terlihat seperti sosok mungilnya yang terbawa oleh angin. Tapi hanya mereka yang mengenalnya yang tahu energi menakutkan apa yang terkandung dalam sosok mungilnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius sambil melihat sekeliling. Pada saat ini, dia bisa merasakan sedikit fluktuasi energi spiritual yang diam-diam dipancarkan dari pusat ekstrim West. Mereka secara alami adalah milik para penguasa kekuatan. Mereka telah mengawasi dan menunggu kesempatan terbaik, yang mana adalah hari ini. Semua orang di wilayah utara dapat merasakan fluktuasi spasial yang tenang dengan sukacita di wajah mereka. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Sebuah suara bergema dari belakang dan Mu Chen melirik ke atas. Orang yang berbicara adalah orang yang tidak asing lagi, Tuan Istana dari Istana Mendalam Langit, Liu Tiandao. Saat itu, ada sedikit permusuhan antara dia dan Istana Mendalam Langit dan dia bahkan membuat Liu Ming dan Liu Yan menderita kekalahan telak. Namun seiring dengan momentum dari domain Great Havenlau, Istana Mendalam Langit tidak lagi sekuat sebelumnya. Dengan demikian, mereka juga tidak sombong seperti dulu. Selain itu, dengan kultivator dari benua hukum besar berkumpul dan dengan kultivasi mereka di penguasa bumi kecil, mereka harus bergantung pada Mandala, yang merupakan penguasa bumi besar, atau posisi mereka akan direbut secara paksa oleh orang lain. Mu Chen melirik Liu Tiandao. Yang terakhir juga merasakan tatapannya dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Wajahnya bergerak-gerak sebelum dia mengalihkan pandangannya. Saya yakin kalian tahu situasi Istana Haven kuno. Jadi kita akan bergabung untuk menstabilkan jalur spasial untuk mengirim bawahan kita. Mandala menyapu pandangannya ke sekeliling, lalu dia melanjutkan dengan suara samar, ada batasan jumlah orang yang bisa masuk juga. Domain Great Havenlauku hanya bisa menampung 3 orang. Aliansi saat ini dibentuk dengan 5 pasukan tingkat atas dan menurut perkiraan mereka, mereka mungkin hanya bisa mengirim 10 orang dan domain Great Havenlau mengambil porsi besar dengan 3 kuota. Tapi mereka tidak memiliki pendapat apapun, karena Mandala benar-benar memenuhi syarat dengan kekuatannya. Mu Chen, 9 neter dan Nona Lin Jing ini. 3 kuota dari domain Great Havenlau milikku akan diberikan kepada kalian. Mandala menoleh dan menatap ketiganya. Liu Tiandao dan yang lainnya agak terkejut. Lagi pula, bukankah Kaisar Tidur seharusnya menjadi yang terkuat, kedua setelah Mandala, di domain Great Havenlau? Mengapa Mandala tidak memilihnya sebagai gantinya? Tidak apa-apa untuk Mu Chen dan 9 neter, tapi siapa wanita yang disebut Lin Jing itu? Saya juga punya satu. Terima kasih banyak, penguasa domain. Lin Jing juga terkejut, sebelum dia berdiri di samping Mu Chen. Segera, dia pulih dari keterkejutannya dengan matanya berseri-seri. Saya percaya bahwa bahkan tanpa bantuan kami, Anda seharusnya masih bisa memasuki Istana Surga Kuno, bukan? Karena itu masalahnya, mengapa saya tidak membantu Anda? Mandala tersenyum dan segera berkata. Meskipun Lin Jing bukanlah seorang penguasa bumi, naluri mengatakan kepada Mandala bahwa ruang angkasa yang kejam di luar Istana Haven kuno seharusnya tidak dapat menghentikan langkahnya. Lin Jing tertawa kecil sambil mengedipkan matanya, menghindari pertanyaan Mandala. Saat Lin Jing dan Mandala berbicara, pasukan lain juga telah memilih kandidat mereka, yang merupakan tetua mereka dengan kekuatan yang kuat, semuanya berada di alam berdaulat kelas 9. Yang terkuat seharusnya adalah tetua dari Istana Mendalam Langit, dengan kekuatan penguasa tingkat 9 puncak dan dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka. Alam penguasa tingkat ke-9 puncak. Mu Chen sedikit terkejut, karena dia tidak pernah menyangka Istana Mendalam Langit akan merekrut ahli sekuat itu dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya mereka telah bekerja keras. Orang itu adalah penguasa hitam mendalam, seorang ahli terkenal di wilayah utara yang merupakan serigala penyendiri dan sangat sombong. Tapi kali ini, dia direkrut oleh Istana Mendalam Langit dengan harga yang mahal. 9 neter dengan lembut berbicara di samping Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat Mandala melirik semua orang. Dalam perjalanan ke Istana Surga Kuno ini, semua orang bisa dianggap sebagai kawan. Jadi jika ada di antara kalian yang berada dalam kesulitan, saya harap kalian bisa saling membantu. Jika kalian tidak bekerja sama, maka saya khawatir akan sulit bagi kalian untuk bergerak selangkah pun. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk mendengar kata-katanya. Penguasa hitam mendalam mengangkat kelopak matanya saat dia melirik Mu Chen dan yang lainnya,
penguasa Havenlau yang agung, yakinlah, orang tua ini akan menjaga orang-orang muda itu. Meskipun suaranya serak, dia berbicara dengan nada sombong yang menyebabkan orang-orang terpilih lainnya membuang bibir mereka. Orang itu hanya mencoba terlalu banyak untuk berakting dengan aksinya. Mu Chen dan Nai Neter tanpa daya tersenyum, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun orang tua itu sombong, dia masih berbicara dengan niat baik, jadi mereka tidak perlu memprovokasi dia. Mandala tersenyum mendengar kata-kata orang tua itu, lalu dia menganggukkan kepalanya. Karena semuanya sudah siap, maka mari kita bergerak. Ayo kita pergi. Menyelesaikan kata-katanya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Liu Tiandao dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan orang-orang terpilih mengikuti setelahnya. Fluktuasi energi spiritual yang sangat besar dan kuat melonjak ke langit ketika kelompok Mu Chen bergerak keluar, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ternyata, para penguasa lain juga telah bergerak pada saat ini. Wosh! Saat mereka mengikuti Mandala jauh ke dalam ekstrim west, mereka dapat merasakan betapa menakutkannya ruang yang retak saat riak badai energi yang dahsyat menyapu, membuat semua orang merasa seperti energi spiritual mereka akan dicabut dari tubuh mereka. Sungguh turbulensi ruang angkasa yang mendominasi. Wajah Mu Chen berubah menjadi kuburan. Ini hanyalah riak, jika mereka lebih dekat, maka tubuh dan energi spiritual mereka akan segera tercabik-cabik. Mengangkat kepalanya, dia melihat ruang yang hancur di kejauhan dan retakan yang menyebar seperti naga dan fluktuasi yang datang dari retakan membuat kulit kepalanya mati rasa. Mandala dan para penguasa berhenti beberapa meter dari retakan dan energi spiritual mereka yang tak terbatas meletus dari tubuh mereka, yang melindungi kelompok Mu Chen, menghalangi mereka dari efek badai spasial. Berdiri di depan retakan besar saat kegelapan melanda, itu tampak seperti lubang hitam yang mirip dengan jurang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari sebuah istana kuno yang memancarkan aura kuno dan misterius. Itulah pintu masuk ke istana surga kuno. Mandala menoleh dan bertukar pandang dengan penguasa bumi kecil lainnya, sebelum mereka bergerak pada saat yang bersamaan. Sinar energi spiritual yang termanifestasi menyapu tubuh mereka dan melesat ke arah celah hitam. Boom! Boom! Saat sinar cahaya melesat, suara gemuruh bergema, yang menyebabkan langit dan bumi bergetar dan sebuah lubang selebar 10 kaki perlahan-lahan terbelah. Melihat lubang yang terbelah, Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya. Mereka benar-benar layak menjadi penguasa bumi. Energi spiritual yang sangat besar itu mirip dengan kunang-kunang di depan bulan yang bercahaya. Cepat bergerak, Mandala berteriak dengan suara rendah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat beberapa balok besar yang membumbung tinggi ke langit yang merobek beberapa bagian. Pasukan tingkat atas dari benua Greatlaw juga memiliki cara mereka sendiri untuk secara paksa merobek lorong-lorong untuk mengirim ahli mereka sendiri sebagai perantara untuk turun di istana surga kuno. Bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan setelah para elit dikirim. Huf! Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi tajam. Ayo pergi! Dia meraung, tidak lagi ragu-ragu. Dia berubah menjadi sinar dan melesat ke dalam lorong dengan Nai Neter, Lin Jing dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan mereka dengan cepat menghilang. Saat dia memasuki lorong, api mulai berkobar di kedalaman matanya. Tubuh emas abadi, aku datang. Bab 1109 Pertarungan. Segera setelah memasuki lorong, rombongan Mu Chen merasa seperti dilahap oleh kegelapan yang dahsyat, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Seperti badai yang mendatangkan malapetaka, kegelapan sepertinya ingin menghancurkan lorong ini. Mereka dengan gugup melihat ke arah lorong yang goyah. Jika lorong ini runtuh, maka mereka akan mengalami kehancuran. Tapi untungnya, lorong itu cukup stabil, karena dibentuk oleh beberapa penguasa bumi. Meskipun terhuyung-huyung, itu tetap stabil dan tidak hancur. Dengan demikian, rombongan Mu Chen dengan cepat bergerak maju. Akan ada rekahan yang sesekali muncul dan mereka bisa melihat pemandangan daratan dan cakrawala kuno di sisi lain rekahan, seolah-olah sebuah wilayah telah disegel di dalamnya. Berhati-hatilah. Mu Chen memandang semua orang saat dia mengingatkan. Saat kita memasuki istana surga kuno, kalian semua ikuti aku. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan bisa mengurus semua orang. Saat Mu Chen selesai berbicara, suara sombong bergema, yang secara alami berasal dari penguasa hitam mendalam dari istana mendalam langit. Dia melirik Mu Chen tanpa emosi, tetapi makna di balik tatapannya terlihat jelas. Kambing tua itu memberitahu Mu Chen bahwa dia adalah pemimpin partai ini. Meskipun semua orang agak tidak senang dengan kesombongan lelaki tua itu, dia adalah yang terkuat di antara mereka dan akan lebih bisa diandalkan untuk mengikuti lelaki tua itu. Adapun Mu Chen, terlepas dari ketenarannya di wilayah utara,
Dia hanyalah penguasa kuasi kelas 9, jadi dia seharusnya lebih lemah dari penguasa hitam mendalam. Saat pikiran ini terlintas di benak mereka, beberapa dari mereka bergerak lebih dekat ke arah penguasa hitam mendalam. Wajah Mu Chen berkedut tak terkendali melihat pemandangan ini. Kambing tua ini benar-benar harta karun. Benar-benar pemimpin yang jelek. Apakah kambing tua itu berpikir bahwa dia, Mu Chen, benar-benar menginginkan posisi itu? Mu Chen bertukar pandang dengan Nine Nether dan yang terakhir mengangkat bahu tanpa daya. Menghadapi orang tua yang keras kepala dan sombong, tidak ada yang perlu dibicarakan. Selain itu, orang tua itu memanfaatkan usianya dengan baik dan dia jelas tidak memandang mereka. Mu Chen mengesampingkan bibirnya dan tidak mau repot-repot berdebat dengan orang tua itu mengenai masalah yang tidak ada gunanya. Jika ada kesempatan, maka dia hanya akan memimpin 9 Nether dan Lin Jing dan meninggalkan pesta ini. Ketika penguasa hitam mendalam melihat keheningan Mu Chen, dia berpikir bahwa Mu Chen telah menyetujuinya, jadi dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah acara ini, kelompok itu dengan cepat bergerak maju di lorong dan seiring berjalannya waktu, mereka dapat merasakan bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. Mu Chen menyapu pandangannya dan mengerutkan matanya. Dia bisa merasakan ruang yang berfluktuasi di sekelilingnya dan akan ada lorong-lorong yang mirip dengan mereka yang sesekali muncul dengan orang-orang di dalamnya. Ternyata, mereka berasal dari pasukan lain yang menuju ke Istana Haven kuno. Dalam peristiwa ketika lorong-lorong itu bergabung bersama, kedua belah pihak akan menjaga kewaspadaan mereka dan menjaga jarak sebelum mereka merasa lega. Mu Chen juga merasa sedikit lega setiap kali ruang-ruang itu bersinggungan. Tapi saat dia merasa lega, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia bisa merasakan tatapan berbahaya dan menoleh ke arah kanan, dia bisa melihat sebuah lorong dengan 10 siluet ganjil di dalamnya. Di antara siluet-siluet itu, Mu Chen melihat seorang kenalannya, Pangeran keempat Kekaisaran Xia, Xia Hong. Yang terakhir terlihat agak menyedihkan pada saat ini dengan wajahnya yang pucat dan satu lengannya hilang. Ketika dia melihat Mu Chen, tatapannya berubah menjadi menyeramkan sebelum menoleh dan mengatakan sesuatu. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah orang di samping Xia Hong dan dengan ringan mengerutkan matanya. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah emas dengan pembawaan yang tenang. Setiap gerakan dan kata-katanya memancarkan pembawaan yang mengesankan yang akan membuat orang lain merasa tertekan. Xia Hong bisa dianggap sebagai elit, tapi dia tumpul dibandingkan dengan orang di sampingnya dan tatapan berbahaya yang dirasakan Mu Chen berasal dari orang itu. Sungguh jalan yang sempit. Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Kekaisaran Xia bahkan sebelum memasuki Istana Surga kuno. Selain itu, jika dia tidak salah menebak, seharusnya putra mahkota Kekaisaran Xia, Xia Yu, yang menduduki peringkat keempat. Mu Chen memandang pria berjubah emas itu dan melihat bahwa ketika yang terakhir selesai mendengar kata-kata Xia Hong, dia menatap seperti kaisar yang menyendiri tanpa emosi. Dia melirik Mu Chen, sebelum menyipitkan matanya tanpa minat. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dengan lembut. Anggukannya tidak ditujukan pada Mu Chen karena saat dia melakukan tindakan itu, 3 siluet berjalan keluar dari pesta Kekaisaran Xia, 3 orang tua. Ketiga orang tua itu memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Mereka jelas merupakan 3 penguasa kelas 9 puncak yang sama sekali tidak kalah dengan penguasa hitam mendalam. Mereka bertiga berjalan keluar dan melemparkan tinju ke depan tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Energi spiritual tak terbatas menyapu dan berguling ke arah pesta Mu Chen. Melihat tindakan mereka, mereka jelas berniat menghancurkan jalan yang dilalui rombongan Mu Chen. Sialan. Bajingan. Ketika para ahli dari wilayah utara melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat, karena mereka tidak pernah menyangka orang-orang itu begitu kejam. Wajah penguasa hitam mendalam berubah tak sedap dipandang saat dia dengan cepat membentuk segel. Energi spiritual biru es dengan keras mengalir keluar dari lorong, membentuk perisai, menjaga lorong tersebut. Karena dia adalah satu-satunya pinnacle Nin level sovereign di sini, energi spiritual dari Nin level sovereign lainnya akan dihancurkan oleh ruang yang kejam saat energi spiritual melewati lorong tersebut. Boom! Serangan dari 3 pinnacle Nin Great Sovereign menghantam perisai dengan keras dan gelombang kejut yang keras menyapu dengan pecahan es yang berhamburan ke segala arah sebelum perisai itu hancur. Ketika perisai itu hancur, wajah Profound Black Sovereign berubah. Dia tidak bisa bertarung dengan 3 ahli lain yang setara dengannya. Ketika perisai itu pecah, gelombang kejut menyapu, yang berusaha mengguncang jalan mereka. Wajah semua orang berubah menjadi panik. Jika terjadi sesuatu pada lorong itu, maka mereka akan mati. Tapi saat mereka panik, Mu Chen melangkah maju dan melambaikan lengan bajunya.
Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyatu ke dalam ruang di sekitar lorong, membentuk lapisan-lapisan susunan spiritual. Ketika dia pertama kali melihat pesta kekaisaran Xia, dia telah memadatkan segel spiritual dan dia telah menggunakannya sekarang. Boom, boom. Meskipun arai spiritual bukan dari kelas tertinggi, itu adalah kasus kuantitas di atas kualitas, yang semuanya digunakan untuk pertahanan. Dengan begitu banyak dari mereka ditambahkan bersama-sama, itu akan membentuk perisai pertahanan yang kuat. Dengan demikian, riak itu menghancurkan 10 arai spiritual yang aneh sebelum energi yang tersisa menghilang. Huff. Semua orang merasa sangat lega melihat pemandangan ini. Xia Yu juga merasakan kegagalan itu. Dia mengangkat kepalanya dengan heran dan menatap Mu Chen. Dia tidak menyangka bahwa seorang penguasa kuasi kelas 9 akan menerima serangan dari 3 penguasa kelas 9 puncak. Guru arai spiritual. Xia Yu bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengungkapkan senyum lembut ke arah Mu Chen. Dia kemudian mengirimkan suaranya melalui lorong dan ke telinga pihak Mu Chen, saudaramu benar-benar mengejutkan. Jika kita bertemu satu sama lain di Istana Surga Kuno, saya harap saya bisa merasakan kekuatan Anda. Senyumnya lembut dan ramah, seolah-olah kata-kata kejam yang sebelumnya dia ucapkan tidak diucapkan olehnya. Mu Chen mempertahankan wajahnya tanpa ekspresi. Orang itu jelas beberapa kali lebih berbahaya daripada Xia Hong. Jika Xia Hong adalah serigala yang ganas, maka Xia Yu adalah ular berbisa yang akan merenggut nyawa saat dia bergerak. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati jika mereka bertemu satu sama lain. Ketika Xia Yu menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin rombongannya bersama dengan Xia Hong yang tidak mau bergerak lebih cepat, menghilang dari pandangan mereka hanya dalam sekejap. Dia pergi dengan cara yang elegan. Persimpangan lorong itu hanya sebentar dan karena dia terlalu percaya diri sebelumnya, dia tidak bergerak sendiri. Bahkan jika dia ingin bergerak secara pribadi sekarang, itu akan terlambat jadi dia mungkin juga pergi. Saat mereka pergi, aliansi wilayah utara mengutuk sebelum menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen. Jika bukan karena penguasa hitam mendalam yang melemahkan serangan mereka, mustahil bagiku untuk memblokirnya. Mu Chen dengan ringan tersenyum menanggapi rasa terima kasih mereka. Ketika Kaisar Hitam Mendalam mendengar kata-katanya, dia tertegun sebelum ekspresinya berubah menjadi tidak wajar. Dia jelas tidak menyangka bahwa Mu Chen akan memujinya juga. Generasi baru memang, mengambil alih yang lama. Aku tidak pernah menyangka para elit muda di wilayah utara akan mencapai level ini. Tatapan penguasa hitam mendalam berubah menjadi lebih lembut dan kesombongannya juga sedikit melemah. Itu karena dia jelas bahwa meskipun dia telah melemahkan serangan pihak lain, gelombang kejut masih tidak bisa diremehkan. Bahkan jika dia sudah habis-habisan, dia mungkin juga dirugikan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan memiliki begitu banyak arai spiritual yang disiapkan untuk menghalangi serangan itu. Mu Chen dengan sopan tersenyum. Meskipun hubungan antara dia dan penguasa hitam mendalam tidak banyak, mereka masih berada di kapal yang sama, jadi tidak ada alasan baginya untuk memperkeras hubungan. Kita akan segera mencapai akhir. Mu Chen melihat ke arah lorong saat fluktuasi mereda. Samar-samar, dia bisa melihat lingkaran cahaya putih di ujung lorong. Berhati-hatilah saat memasuki Istana Surga Kuno. Semua orang menganggukkan kepala mereka. Semua orang meningkatkan kewaspadaan mereka saat mereka terbang menuju lorong. Kilauan putih melonjak dari ujung lain saat mereka melewati lorong. Lingkungan yang gelap tiba-tiba menjadi terang dan mereka menyipitkan mata sebelum mereka pulih dan menyapu pandangan mereka ke sekeliling. Mereka berdiri di atas bukit dan seluruh wilayah itu sunyi tanpa makhluk hidup dengan aura kuno yang berfluktuasi antara langit dan bumi. Mu Chen melihat pemandangan kuno di hadapannya dan tidak bisa menghentikan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Dia akhirnya sampai di Istana Surga Kuno.